Mesa de los Seorang bos mafia bernama Johan didatangi oleh seorang anak buahnya. Si anak buah melapor perihal truk pengangkut senjata ilegal mereka mengalami sedikit kendala, sehingga akan tiba sedikit terlambat. Si anak buah terlihat panik, takut kalau Johan akan murka. Tanpa disangka, Johan justru terlihat tenang. Ia malah menyuguhkan secangkir kopi, dan meminta agar si anak buah untuk bersantai sejenak. Tapi selesai sarapan, saat hendak pergi, Johan malah langsung membunuh si anak buah. Due to get the Miami shipment, no delays. Pada adegan lain, kita diperkenalkan dengan Jimmy, seorang duda anak dua. Pagi itu, kedua anak gadis Jimmy menantangnya untuk membuatkan menu sarapan dalam waktu 20 menit saja. Karena dalam waktu 20 menit, nenek mereka akan datang menjemput. Tanpa ragu sedikit pun, Jimmy langsung menyanggupi tantangan dari kedua anak gadisnya ini. Alhasil, kurang dari 20 menit, Jimmy berhasil menyiapkannya. Setelah itu, kedua anak Jimmy berpamitan dan pergi bersama nenek mereka. Lalu di sore harinya, Jimmy latihan boxing bersama dengan seorang rekannya. Awalnya, Jimmy cukup kewalahan karena si rekan merupakan seorang petinju pro. Tapi dengan tekad yang kuat, pada akhirnya, Jimmy dapat mengimbangi si lawan. Jimmy cukup terkejut, karena ditonton oleh seseorang, yang ternyata adalah teman lamanya, seorang agen FBI bernama Jeffrey. Dari sini terungkap, bahwa ternyata, Jimmy adalah seorang mantan militer elit khusus, yang sering bekerja untuk FBI, dalam menjalankan misi-misi sulit. Tapi setahun yang lalu, tepatnya sejak istrinya meninggal, Jimmy memutuskan untuk pensiun total. Tujuan Jeffrey menemui Jimmy, tak lain untuk mengajaknya kembali bergabung dengan FBI. Tapi Jimmy terpaksa menolak, karena dirinya ingin tetap fokus merawat kedua putri tercintanya. Hingga tak lama kemudian, Jimmy dihubungi langsung oleh pemimpin tertinggi FBI. Ia kembali memohon kepada Jimmy agar bersedia bergabung lagi ke FBI. Karena organisasi tersebut membutuhkan sosok hebat seperti Jimmy. Perihal kedua anak Jimmy, si ketua FBI berjanji akan mencari pengasuh terbaik untuk merawat mereka. Tapi Jimmy tetap pada keputusannya, menolak untuk bergabung lagi bersama FBI, dan akan fokus merawat kedua putrinya, sesuai janjinya kepada mendiang sang istri. We on the same page. Kids. Thanks, Joe. Sementara itu, Johan menugaskan tangan kanannya, yang diketahui bernama Nacho, membantai seorang agen FBI bernama Bianca, yang sedang berlibur di sebuah pulau. Motif Bianca dihabisi, karena si agen FBI tersebut berusaha membongkar semua kejahatan Johan. Saat itu juga, Nacho melancarkan aksinya, membantai satu persatu pengawal, teman dan keluarga Bianca. Di tengah itu, Bianca menyuruh keponakannya untuk kembali ke kabin di tengah hutan, mengambil semua berkas yang tersimpan di sana, kemudian menghubungi seseorang, yaitu Jimmy. Sampai pada akhirnya, Nacho sampai dan berhasil menghabisi Bianca. Namun tak lama kemudian, Nacho akhirnya sadar, ada seseorang yang berhasil kabur. Orang itu tak lain adalah Mona, yaitu keponakan Bianca. Saat itu juga, Nacho berusaha menangkap Mona. Karena Johan tidak ingin, ada satu saksi mata pun yang hidup. Untung saja, Mona sudah lebih dulu melarikan diri. Setelah berkendara cukup jauh, Mona berhenti di pom bensin untuk mengisi bahan bakar. Namun sialnya, Mona malah menggunakan kartu kredit. Alhasil, keberadaan Mona berhasil dilacak oleh Johan. Gas. I'm okay. Copy that. Want me to get her? The docs right away. I don't want to keep Hingga saat itu juga, Johan kembali menugaskan Nacho untuk menghabisi Mona di tempat. Yeah. Javier should be. Got me. Singkat cerita,
Nacho dan rekannya sampai, tapi Mona sudah lebih dulu pergi. Kemudian, Nacho memaksa si penjaga toko untuk menunjukkan rekaman CCTV, karena diancam akan dihabisi. Dengan terpaksa, si pemilik toko menunjukkannya. There's a few people have any of the security. Yeah, on a second thought, I'll read people. Just keep going. Setelah mendapatkan nomor plat mobil Mona, Nacho lantas menugaskan asisten Johan untuk melacak mobil tersebut. Dan setelah semua selesai, sesuai dugaan, si penjaga toko langsung dihabisi, guna melenyapkan saksi mata. Sementara itu, Mona telah sampai ke kabin milik Bianca untuk mengambil berkas rahasia, serta menghubungi seseorang bernama Jimmy. Setelah cukup lama mencari, pada akhirnya, Mona berhasil menemukan berkas yang dimaksud. In file account. Yang ternyata berisi sebuah flash disk dan juga sebuah ponsel. Pada akhirnya, Mona terhubung ke Jimmy. Awalnya Jimmy mengira itu adalah panggilan dari Bianca. Who is this? Cash. Mona memberitahu kalau Bianca sudah tewas dihabisi. Sebelum tewas, Bianca sempat menyuruh Mona mengamankan sebuah berkas serta menghubungi Jimmy. Setelah mendengar itu, akhirnya Jimmy sadar. Bianca menginginkan Jimmy membongkar kejahatan para pelaku serta melindungi Mona. Tapi Jimmy masih syok mengetahui kalau Bianca sudah tewas. Jimmy lantas menyuruh Mona untuk bersembunyi sementara waktu. Sedangkan Jimmy akan segera datang untuk menyelamatkannya. Rupanya setahun yang lalu, Jimmy pernah dibantu oleh Bianca membantai kelompok gangster yang telah menghabisi istri Jimmy. Dan sekarang, Jimmy harus balas budi, melindungi keponakan Bianca, yaitu Mona. I'll be there in an hour. Singkat cerita, Nacho dan rekannya tiba di kabin. Nacho masuk ke dalam, sedangkan si rekan berjaga di luar. Tak lama kemudian, Jimmy juga sampai, dengan memarkirkan mobilnya, cukup jauh dari kabin. Lalu Jimmy berusaha masuk, lewat pintu belakang. Tapi secara tiba-tiba, ia malah diserang oleh rekan Nacho. Tapi pada akhirnya, Jimmy berhasil menghabisi si rekan. Sementara di dalam kabin, Mona punya kesempatan untuk menyerang Nacho hingga tak sadarkan diri. Di saat yang sama, Jimmy muncul dan berhasil meyakinkan Mona kalau dirinya adalah sahabat Bianca. Setelah itu, mereka berdua bergegas pergi dari sana. Di dalam perjalanan, Mona berterima kasih kepada Jimmy karena telah menyelamatkannya tepat waktu. Mona masih bingung siapa sebenarnya mereka dan apa maksud dari ini semua. Jimmy menjawab, mungkin isi dalam berkas itu akan menjawab semua pertanyaan dari Mona. Worked together for 8 years. American hero. A few things. I'm done coming after you. Your family? You What? might have left Devon exposed. Di keesokan paginya, Jimmy menjemput kedua anaknya di rumah sang mertua. Jimmy beralasan ingin membawa kedua anaknya itu berlibur di sebuah danau. Should I? Tickets to Hawaii and the plane. Hey girls, we're almost here. Sementara itu, Nacho melapor kepada Johan perihal kegagalan dirinya dalam membunuh Mona. Mona berhasil selamat karena dilindungi oleh Jimmy. Mendengar hal itu, Johan berusaha bersikap tenang. Tapi seperti biasa, Johan gagal mengontrol emosinya, hingga ia pun langsung menyerang Nacho, sampai tak sadarkan diri. I understand. Man, I'm listening. Ternyata Jimmy tidak membawa kedua anaknya berlibur. Mereka berdua akan diasingkan ke tempat aman sementara waktu bersama dengan Mona. Jimmy meminta kedua anaknya agar tidak perlu khawatir karena masalah ini akan segera selesai. You guys have been to one of these before? Learn from you both. Singkat waktu, mereka sampai di tempat tujuan. Kemudian, Jimmy memberi Mona senjata untuk berjaga-jaga. Sementara Jimmy sendiri akan turun tangan langsung untuk membantai para pelaku.
Karena hanya dengan cara begini, mereka baru berhenti memburu Mona. Semua ini Jimmy lakukan sebagai balas budi. Karena dulu, bibi Mona yaitu Bianca, pernah menolong Jimmy. Sementara itu, bos mafia kulit hitam bernama Bram, murka kepada Johan. Karena truk senjata ilegal mereka, seharusnya sudah sampai ke Miami. Johan memohon maaf, dan berkata kalau truk tersebut mengalami sedikit kendala, dan baru akan datang besok pagi. Bram mengatakan, kalau sampai bos mereka tahu perihal keterlambatan ini, semua ini akan menjadi masalah besar. Rupanya Johan dan Bram memiliki seorang bos besar yang disebut Mr. X. Sementara itu, Jimmy kembali ke rumah pribadinya untuk membuka flash disk yang ditinggalkan oleh Bianca. Di dalam flash disk itu, Bianca mengumpulkan dua nama besar di balik sindikat peredaran senjata ilegal, yaitu Johan dan Bram. Namun identitas dalang utama, yaitu Mr. X, masih belum berhasil dibongkar. Di waktu yang sama, Nacho dan rekannya datang untuk menghabisi Jimmy. Namun keadaan malah berbalik. Jimmy lah yang pada akhirnya berhasil menghabisi salah seorang dari mereka. Dan sekarang, Jimmy harus berhadapan dengan Nacho. Sebelum tewas, Nacho sempat memberitahu Jimmy terkait alamat markas bosnya, yaitu Johan. Kemudian, Jimmy menghubungi Johan lewat ponsel milik Nacho. Jimmy memberitahu Johan kalau Nacho sudah tewas ia habisi. Dan tidak lama lagi, Jimmy akan datang untuk menghabisi Johan. Hingga 2 jam kemudian, Jimmy sampai ke markas Johan. Secara mengendap-endap, Jimmy berusaha menyusup ke sana. Para anak buah Johan terlihat sedang memuat stok senjata ilegal untuk diselundupkan ke Miami. Salah seorang dari mereka memberitahu Jimmy kalau Johan sedang berada di Miami, yaitu di markas rekan bisnisnya, si bos mafia bernama Bram. Saat hendak keluar, Jimmy harus berhadapan dengan para anak buah Johan. Namun satu persatu dari mereka berhasil ia ratakan. Setelah itu, Jimmy pergi dari sana, sembari menghubungi rekan FBI-nya, yaitu Jeffrey. Jimmy meminta bantuan Jeffrey untuk menyiapkan sebuah pesawat agar Jimmy bisa segera terbang ke Miami. Jimmy pun langsung menjelaskan semua masalah yang tengah ia hadapi. Some info that I think can help you. Thank you. Singkat cerita, Jimmy tiba di bengkel pesawat. Kemudian, Jimmy membayar seorang pilot untuk membawanya ke Miami. Kids? Nah. Selama penerbangan, Jimmy dan si pilot berbincang tentang banyak hal. Terutama ketika mereka berdua masih sama-sama aktif di dunia militer. Kemudian, si pilot menyuruh Jimmy beristirahat dan akan dibangunkan ketika sudah sampai ke Miami. Tapi saat sedang tertidur lelap, si pilot malah ingin menghabisi Jimmy. Untung saja, Jimmy dengan sigap mengelak dan melakukan perlawanan. Ternyata si pilot ditugaskan oleh Joseph untuk menghabisi Jimmy. Akan tetapi, Jimmy berhasil membalikkan keadaan dengan membantai si pilot. Lalu dengan sedaya upaya, Jimmy menerbangkan pesawat itu dengan selamat sampai ke Miami. Boom, that's mine. Sementara itu, Mona dan kedua anak Jimmy tengah bermain kartu di rumah persembunyian. Anak Jimmy sudah mulai bosan dan ingin segera pulang ke rumah. Tapi Mona melarang sebelum ayah mereka, yaitu Jimmy, berhasil menyelesaikan tugasnya. Pada tengah malamnya, Mona merasa ada yang menyusup ke dalam rumah tersebut. Lalu dengan sigap, Mona meraih senjata.
Tapi karena kalah jumlah, tentu saja, Mona gagal melawan mereka. You in the head. Oh, okay. I think we have 4,000. Sementara itu, Jimmy telah sampai ke Miami. Malam itu juga, ia mendatangi salah satu klub malam yang dikelola oleh Bram. Setelah melewati serangkaian pemeriksaan, Jimmy dibawa menghadap Bram. Bram lantas bertanya, apa tujuan Jimmy ke sini? Jimmy menjawab, tujuannya datang untuk mencari Johan. Mendengar itu, Bram lantas mengatakan, berurusan dengan Johan, berarti Jimmy berurusan dengan dirinya. Berurusan dengan mereka berdua, sama saja seperti Jimmy berurusan dengan bos mereka, yaitu Mr. X. Kemudian, Bram menugaskan para anak buahnya untuk menghabisi Jimmy sekarang juga. Namun dengan sigap, Jimmy berhasil membalikkan keadaan dengan membantai Bram dan seluruh anak buahnya. Saat hendak pergi dari sana, Jimmy dikirimi foto oleh Johan, perihal Mona, dan kedua anak Jimmy yang sudah berhasil Johan tangkap. Johan meminta Jimmy untuk datang sendiri jika ingin mereka selamat. Tanpa takut sedikit pun, Jimmy langsung meluncur ke alamat markas yang diberitahu oleh Johan. Singkat cerita, Jimmy tiba di markas Johan. Kemudian, senjata Jimmy disita. Setelah itu, Johan mengajak Jimmy berbincang. Johan mengatakan, semua ini ia lakukan atas perintah bos mereka, yaitu Mr. X. Maka dari itulah, Mr. X ingin merekrut Jimmy bekerja untuk dirinya. Apabila Jimmy setuju, maka semua keinginan Jimmy akan Mr. X turuti, termasuk melepaskan kedua anaknya. Tapi Jimmy menolak, sehingga membuat Johan kesal dan langsung menembaknya. Ternyata Jimmy memakai rompi anti peluru dan menyembunyikan senjata di dalam kaos sepatunya. Alhasil, Johanlah yang pada akhirnya tewas di tangan Jimmy. Di saat yang sama, Jimmy harus berhadapan dengan para anak buah Johan. Satu persatu dari mereka berhasil Jimmy ratakan. Sampai akhirnya, Jimmy berhasil menemukan Mona dan kedua anaknya. Kemudian, Jimmy menyuruh Mona membawa kedua anaknya bersembunyi ke tempat yang aman. Sementara Jimmy akan menyelesaikan masalah ini. Protect them. Kemudian, Jimmy bertanya kepada asisten Johan terkait keberadaan Mr. X. Tanpa ragu sedikit pun, si asisten langsung memberitahu Jimmy. Singkat cerita, Jimmy tiba di kediaman Mr. X. Jimmy dibuat sangat terkejut, karena Mr. X ternyata adalah si ketua FBI. Jimmy sama sekali tidak menyangka, kalau mantan atasannya itu adalah aparat korup yang haus akan uang dan kekuasaan. Kill me. Free! No supervision! Di saat Jimmy berusaha menangkap si ketua FBI, Jeffrey muncul, menodongi Jimmy dari arah belakang. Ternyata sahabat Jimmy ini juga adalah aparat korup yang bersekongkol dengan ketua FBI. Namun ternyata, Mona sudah menghubungi pasukan FBI dan juga wartawan. My wife was right. FBI! Drop your weapon! Drop it! Alhasil, kejahatan Jeffrey dan si ketua FBI pada akhirnya terbongkar. Mereka berdua akhirnya divonis penjara seumur hidup. Di akhir film, terlihat Jimmy sedang liburan bersama kedua anaknya. Tak lama kemudian, Jimmy dihubungi oleh Mona. Ternyata mereka berdua sudah resmi menjadi pasangan kekasih dan sebentar lagi akan menikah. Kemudian, film pun selesai. Oh!